Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Sukma Isnayanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 5 Jepara. Setelah mempelajari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, saya sebagai coach ketika melakukan coaching berusaha untuk fokus pada coaching, bersikap terbuka dan ingin tahu serta memiliki kesadaran diri. Selain itu, memandang coaching sebagai mitra yang setara, membantu memaksimalkan potensi serta belajar menumbuhkan proses kreatif dalam sebuah coaching. Dalam pelaksanaannya ketika melakukan coaching, saya melakukannya dengan mempraktikkan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi apa yang menjadi tujuan coaching, merencanakan hal-hal yang harus dilakukan atau disiapkan, serta menyepakati kapan akan melakukan sesi untuk refleksi. Sebelum mempelajari tentang coaching, ini pastinya secara tidak sadar saya sebagai pendidik pernah melakukan coaching terhadap murid atau rekan sejawat, tapi belum sesuai dengan prinsip coaching secara utuh. Sedikit banyak saya memberikan intervensi atau pendapat atau asumsi saya ketika saya melakukan coaching. Setelah mempelajari coaching secara mendalam, saya mempunyai harapan bahwa saya akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai pendidik. Karena teknik coaching ini sangat bagus untuk membantu coaching menemukan jawaban atas kegundahannya tanpa merasa dihakimi. Hal yang masih harus saya tingkatkan dalam proses coaching ini adalah untuk mampu melihat peluang baru dan masa depan. Saya masih banyak perlu berlatih dan belajar agar jeli melihat peluang sehingga dapat membuat pertanyaan berbobot yang dapat membantu coaching dalam menemukan peluang baru tersebut. Sebagai seorang coach, peran saya di sekolah akan berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu mendukung guru dalam perencanaan. Melalui coaching, saya dapat membantu guru-guru untuk merencanakan pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan beragam murid. Menemukan strategi untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda, tingkat kemampuan yang beragam, dan kebutuhan khusus siswa. Mengamati dan memberikan umpan balik. Saya dapat melakukan observasi kelas untuk melihat bagaimana guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam praktik. Setelah itu saya akan melakukan kegiatan pasca observasi untuk memberikan umpan balik dan membantu mereka mengidentifikasi area-area di mana mereka dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian kaitannya dengan pembelajaran sosial dan emosional, melalui pelatihan keterampilan sosial dan emosional. Sebagai coach, saya dapat melakukan coaching kepada guru untuk mengenai bagaimana mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional ke dalam pembelajaran mereka. Ini melibatkan pengembangan keterampilan seperti empati, kerjasama, dan resolusi konflik. Mendukung lingkungan belajar positif. Melalui coaching, saya dapat bekerja sama dengan guru dan staf sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, di mana siswa merasa aman, diterima, dan didukung. Ini dapat melibatkan program-program anti-bullying, promosi pemahaman emosional, dan promosi keberagaman. Kemudian berkolaborasi dengan orang tua. Saya dapat bekerja sama dengan orang tua untuk memahamkan mereka tentang pentingnya pembelajaran sosial dan emosional dengan teknik coaching. Dengan kolaborasi, kami dapat menciptakan konsistensi antara rumah dan sekolah dalam mendukung perkembangan sosial dan emosional anak-anak. Dengan demikian, peran saya sebagai coach akan mengarah pada mendukung guru dalam mengimplementasikan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan mengintegrasikan aspek sosial dan emosional ke dalam pengalaman belajar siswa. Keterampilan coaching memiliki keterkaitan yang kuat dengan mengembangkan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang pemimpin pembelajaran perlu memiliki kemampuan untuk memandu dan mengembangkan anggota timnya, serta memastikan bahwa lingkungan belajar di sekolah atau organisasi berfokus pada pertumbuhan dan perbaikan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa keterkaitan antara keterampilan coaching dan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Pada kemampuan mendengarkan. Kalau coaching, salah satu keterampilan coaching yang penting adalah kemampuan mendengarkan dengan empati dan pemahaman. Seorang coach cenderung mendengarkan dengan seksama untuk memahami perspektif dan kebutuhan individu yang dia bimbing. Sedangkan pemimpin pembelajaran yang efektif juga harus menjadi pendengar yang baik. Dengan mendengarkan anggota tim, pemimpin dapat memahami kebutuhan, aspirasi, dan tantangan mereka yang dapat membantu dalam merancang strategi pengembangan kompetensi yang lebih efektif. Kemudian pertanyaan yang berbobot. Coaching melibatkan penggunaan pertanyaan yang mendalam untuk merangsang pemikiran refleksi dan pemecahan masalah. Ini membantu individu untuk mengembangkan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam.
Pemimpin pembelajaran. Sedangkan pemimpin pembelajaran, seorang pemimpin pembelajaran yang baik juga dapat menggunakan pertanyaan yang kuat untuk mendorong refleksi dan pemikiran kritis dalam timnya. Ini dapat membantu mengarahkan perubahan positif dan inovasi dalam praktik pembelajaran. Kemudian memberikan umpan balik. Memberikan umpan balik konstruktif adalah bagian integral dari coaching. Seorang coach memberikan umpan balik dengan cara yang mendukung perkembangan dan peningkatan kinerja. Kemudian pemimpin pembelajaran perlu memiliki kemampuan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada anggota timnya. Ini membantu dalam mengarahkan upaya pengembangan kompetensi yang sesuai dengan visi dan tujuan organisasi. Kemudian pemberdayaan. Coaching seringkali berfokus pada pemberdayaan individu untuk mengidentifikasi solusi mereka sendiri dan mengambil tanggung jawab atas pengembangan mereka. Seorang pemimpin pembelajaran harus mendorong pemberdayaan dalam timnya. Ini mencakup memberikan tanggung jawab kepada anggota tim, memberi ruang untuk bereksperimen, dan memberikan dukungan untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi. Dengan mengintegrasikan keterampilan coaching ke dalam kepemimpinan pembelajaran, seorang pemimpin dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan, baik untuk individu maupun keseluruhan tim atau organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.